Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aki Endang lagi dari Meja Tutorial. Dan kali ini kita akan membicarakan transformasi geometri. Transformasi geometri yang kita pelajari terdiri dari translasi dan refleksi, rotasi dan dilatasi, kemudian kita akan belajar juga komposisi transformasi. Selamat belajar dan tonton terus sampai habis. Transformasi itu apa sih? Secara sederhana, transformasi itu boleh saja kita artikan sebagai perubahan geometri, perubahan bangun-bangun geometri. Karena apa? Karena adanya translasi, karena adanya refleksi, karena rotasi, atau karena dilatasi. Translasi itu apa? Translasi itu geseran, refleksi cerminan, rotasi perputaran, dilatasi perbesaran. Nih perhatikan, segitiga yang kuning ini, dia berubah menjadi hijau. Ini karena digeser. Nah, pergeseran semacam ini disebut dilatasi. Yang menggesernya apa? Ini faktor translasinya yang membuat dia bergeser. Nah, ini kita geser. Maka bangunan hijau bergeser. Kemana saja kita geser, bangunan hijaunya bergeser. Atau ini yang kita geser, dia bergeser. Atau bangunan aslinya kita geser. Nih. Maka bangunan hijau, bangunan bayangannya bergeser. Nah, itulah yang dimaksud dengan translasi. Sedangkan refleksi apa? Ini dari yang kuning menjadi pink ini karena refleksi, karena dicerminkan. Lihat. Kalau titik B ini kita dekatkan, dia makin dekat. Kita jauhkan, makin jauh. Karena titik B itu memang cerminan dari B aksen ini, cerminan dari titik B. Juga ini, titik ini. Juga ini. Jadi perubahan di sini, perubahan yang pink itu karena cerminan dari bangun yang kuning ini. Sekarang, yang biru apa ini? Yang biru itu karena bangunan yang pink ini dirotasi 60 derajat melawan arah jarum jam. Ini yang pinknya nggak bisa kita gerakan karena aslinya di sini. Jadi kita harus menggerakkan aslinya. Nah, posisinya selalu 60 derajat. Karena diputar sejauh 60 derajat. Nah, kan? Itulah rotasi perputaran. Perputaran 60 derajat menentang arah jarum jam. Kalau ini yang besar, yang orange ini apa? Inilah yang disebut dilatasi. Yang bangun yang biru ini diperbesar 4 kali, jadinya yang orange ini. Berapapun aslinya ini, birunya ini akan selalu menjadi 4 kali. Nih. Kalau yang ini dan ini sama besarnya. Tapi ini besarnya 4 kali dari ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan transformasi geometri secara keseluruhan. Keempat macam transformasi. Lanjut. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan translasi dulu. Nah, ini translasi. Translasi itu pergeseran. Jadi yang digeser boleh bangunan seperti ini, segitiga. Boleh titik seperti ini. Boleh yang lain. Kita lihat mana yang asli. Yang asli yang
orange ini. Ini cerminannya. Cerminan karena cerminan apa bayangannya, bayangannya. Yang biru itu bayangannya, bayangan dari yang orange karena adanya pergeseran. Karena adanya pergeseran, lalu yang biru bergeser. Titik juga bisa ditranslasi. Nih, ini titik D ini ditranslasi menjadi titik D oleh faktor translasi ini. Ini D dari 5,1 ditranslasi 2 satuan searah sumbu Y dan 0 satuan searah sumbu X jadi 5,1. Inilah yang dimaksud dengan translasi. Sekarang bagaimana merumuskannya? Ya, merumuskannya gampang. Bangun bayangan segitiga maupun titik itu adalah bangun asli ditambah dengan faktor translasinya. Bayangannya X aksen Y aksen dari bangun asli X, Y ditambah ditranslasi A, B berarti X ditambah A, Y ditambah B. Ini hasilnya. Ini yang kelihatan sekali yang titik, translasi titik. Tuh. Berapa hasil translasi titik D 5,-3 kalau ditranslasi 3 ke sumbu X, 2 ke sumbu Y. Ya 5 ditambah 3 jadi 8, -3 ditambah 2 jadi -1. Kalau secara tertulis, misalnya contoh nomor 1 ini, titik P 3,1 ditranslasi oleh T -2,4, hasilnya mana? Hasilnya 3 ditambah -2, 1 ditambah -4. Jadi 1,5, seperti kasus ini. D ditranslasi. Jadi kalau translasinya -2, gimana sih gambarnya? -2 itu berarti ke ini, ke kiri. Tapi 4 berarti ke atas. Nah, gitu. -2 ke kiri. Ke kiri 2, ke atas 4. Titik D-nya 3,1. 3,1 itu di sini. Nah, D-nya 3,1. Jadi bayangannya ada di sini 1,5. Tuh, ya kan? Translasi itu. Oke. Nih ada soal. Titik P ditranslasi oleh 5,2 menghasilkan bayangan 6,11. Berapakah nilai P dan Q? Berapa nilai P dan Q? Titik P, Q ditranslasi 2,5 jadi 6,11. Berarti P ditambah 2 sama dengan 6, Q ditambah 5 sama dengan 11. Kalau gitu P-nya 4. Q-nya 5. Q ditambah 5 jadi 11, berarti Q-nya 6. Berapa P tambah Q? 4 ditambah 6, 10 B. Lanjut. Contoh 3. Nah, sekarang garis. Garis Y sama dengan 2x-7 ditranslasi oleh titik 5,-4. Tentukan persamaan bayangannya. Jawabannya apa? Bayangannya itu adalah titik semula ditambah translasinya. Jadi X ditambah 5, Y ditambah -4. Berarti X aksen bayangannya sama dengan X tambah 5, maka X berarti X aksen kurang 5. Y aksen itu berarti Y dikurang 4. Jadi Y-nya sama dengan Y aksen tambah 4. Kalau ini disubstitusi, nih persamaan asal, persamaan garis 2, Y sama dengan 2x-3 disubstitusi oleh ini, berarti Y-nya ini, Y ini diganti dengan Y aksen 4. Y aksen tambah 4. X ini X itu sama dengan X aksen -5, berarti diganti dengan X aksen -5. Hitung aja. Sekarang Y aksen sama dengan 2 kali X aksen, kemudian 2 kali -5 min 10, -7-nya tetap, plus 4 pindah 2 jadi -4. Ini kalau dihitung menjadi Y aksen sama dengan 2X minus 21.
Nah, karena jawabannya itu tidak mengandung aksen, jadi aksennya tidak ditulis lagi. Berarti bayangan dari garis ini, garis Y sama dengan 2X min 3, adalah Y sama dengan 2X min 27. D jawabannya. D. 27. Y sama dengan 2X min 21. D. Nah. Lagi. Soal nomor 4. Bukan pilihan ganda. Jika parabola Y sama dengan X kuadrat min 1 ditranslasi oleh negatif 3,4, tentukan persamaan bayangannya. Persamaan bayangannya gimana? X aksen dan Y aksen. X aksennya adalah X ditambah negatif 3, Y aksennya Y ditambah positif 4. Berarti X aksennya sama dengan X negatif 3, Y aksennya berarti Y tambah 4. Kalau dinyatakan dalam X, berarti X sama dengan X aksen plus 3, Y sama dengan Y aksen negatif 4. Substitusikan ini ke persamaan ini. Persamaan yang ditranslasi. Persamaan yang ditranslasi adalah Y sama dengan X kuadrat negatif 1. Y-nya diganti dengan ini, Y aksen negatif 4. X-nya diganti dengan X aksen plus 3. Y-nya diganti Y aksen minus 4, X-nya diganti dengan X aksen plus 3. Bahwa soalnya kuadrat tetap kuadrat. Soalnya dikurangi negatif 1, ya tulis negatif 1. Yang berubah hanya X dan Y-nya saja. Yang kuadrat ini dikuadratkan, jadi X aksen kuadrat ditambah 6X aksen ditambah 9 dikurang 1. Negatif 4 pindah 2 jadi positif 4. Jadi Y aksen sama dengan ini. Sama dengan X aksen kuadrat ditambah 6X ditambah plus 9 negatif 1 plus 4 berarti positif 12 plus 12. Jadi inilah hasil translasinya. Hasil translasinya Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 12. Dari kurva semula, parabola semula yang ditranslasi negatif 3,4. Jadinya itu. Lanjut. Sekarang translasi kurva. Lihat gambar ini. Yang biru ini kurva asli. Yang merah ini bayangannya. Kelihatan. Yang bergerak itu yang merah. Berarti yang merah itu yang bayangan. Nah, mikirnya gini. Kalau ada titik X1, Y1 di bangunan asal, di kurva asal, dan kemudian ditranslasi A, B sehingga dapat X1 aksen, Y1 aksen. Nih. X1, Y1 ditranslasi menjadi X1 aksen, Y1 aksen. Berarti X1 aksen itu adalah X1 ditambah A. Dan Y1 aksen itu berarti Y1 ditambah B. Dan tentu saja Y1 aksen itu sama dengan fungsi dari X1 aksen. Nah, sekarang misalkan titik itu adalah titik X, Y, berarti X itu sama dengan ini. Kalau X1 aksen sama dengan X misal, dan Y1 aksen sama dengan Y misal, berarti X ini menjadi sama dengan X1 tambah A, dan Y ini sama dengan Y1 tambah A. X sama dengan X1 aksen tambah A, berarti X1 aksennya sama dengan X kurang A. Dan Y sama dengan Y1 aksen plus B, jadi Y1 aksennya sama dengan Y kurang B. Padahal Y1 aksen itu sama dengan fungsi dari X1 aksen. Jadi Y1 aksennya kita ganti. Y1 aksennya ganti dengan ini, Y min B. Ini. Dan X1 aksennya kita ganti dengan ini, dengan X min A. Lalu kita punya persamaan kurva hasil translasi Y kurang B sama dengan fungsi dari X kurang A. Nih. Jadi kalau kurva Y sama dengan Fx ditranslasi oleh A, B, hasilnya adalah Y kurang B sama dengan fungsi X kurang A. Kalau titik X, Y ditranslasi A, B jadinya X plus A, Y plus B. Tapi kalau kurva ini persamaan lengkung,
Garis juga kurva boleh. Sebut kurva. Y sama dengan fx, maka kalau ditranslasi hasilnya jadi ini. Jadi y min b sama dengan fungsi x kurang a. Sekarang lihat contohnya. Nah ini, garis y sama dengan x min 4 ditranslasi oleh 3,5. Kita lihat jawabannya. Dilihat sebagai kurva, sebagai fungsi y sama dengan fx ditranslasi oleh a, b, hasilnya y min b sama dengan fx min a. Garisnya y sama dengan 2x min 4, berarti y-nya diganti. Jadi y min 5. Y min 5. Kan titik translasinya 3,5. Jadi y min 5 sama dengan 2 kali x. X-nya diganti dengan x dikurang 3. Tuh. Ini jadi nggak pakai aksen-aksen lagi. Kita dapat menyelesaikan ini tapi tanpa harus nulis aksen-aksen lagi. Jadi y kurang 5 sama dengan 2 kali x kurang 3 dikurang 4. Aslinya kurang 4. Kalau ini dikalikan, jadi y sama dengan 2x min 6 min 4 plus 5. Dari negatif 5 yang pindah ruas. Dihitung, ini jadi y sama dengan 2x min 5. Dapatnya b 2x min 5. Lanjut. Contoh lagi. Nah, contoh 4. Parabola. Kayak tadi, parabola y sama dengan x kuadrat plus 4. Ditranslasi oleh titik translasi negatif 3,2. Ditanya persamaan bayangannya. Persamaan bayangannya, kalau y sama dengan fx ditranslasi oleh titik a, b, rumusnya dapat y kurang b sama dengan fx kurang a. Jadi y ini dikurangi dengan 2, karena ini ada y-nya 2. Translasi titik min 3,2. Jadi y-nya dikurang 2, x-nya diganti kurang negatif 3. Kurang negatif 3 berarti plus 3. Kuadratkan jadi x kuadrat tambah 6x tambah 9 tambah 4 plus 2. Ini pindah ruas jadi plus 2. Jadi kita dapat y sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 15 sama dengan e. Sama dengan e. Jawabnya e nih, e. Oke, itulah translasi. Berikutnya kita akan bicara refleksi.